perlu kita ini kan adalah ketika Nabi bersabda untuk orang-orang yang mampu berkurban, garis bawahi untuk orang-orang yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Ya, orang yang mampu berkurban kemudian tidak berkurban, ya, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن ذريته ومن أمته أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kenikmatan dari Allah maka sempurnalah segala bentuk amal soleh kita, dan karena fadilah dari Allah maka turunlah segala bentuk kebaikan dan keberkahan kepada kita semua, dan juga karena taufik dari Allah maka tercapailah segala maksud dan tujuan kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan di saat saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, kemudian juga tetangga-tetangga kita, ada juga sebagian kerabat-kerabat kita, ada yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negeri ini pun sedang sakit, kita doakan negeri ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka bahkan ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hari ini. Ternyata kabar duka itu belum berhenti. Kalau tidak salah 2 minggu ke belakang saya di sini ya menyampaikan tentang kabar duka. Ternyata hari ini makin banyak lagi kabar duka. Ya, banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga mereka semua diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah dan juga berdoa kepadanya, maka sudah sepatut dan selayaknya kita bersalawat kepada Rasulnya, manusia terbaik, manusia yang punya fungsi, salah satu tugas dan fungsinya adalah mengeluarkan kita semua minal dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya, yang kita tahu bahwa pintu surga tidak dibuka kecuali oleh beliau yang membukanya. Ketika beliau sudah berada di depan pintu surga, kemudian malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Man anta? Man ant? Siapa engkau?" "Ana Muhammad, saya Muhammad." Maka kata malaikat penjaga pintu surga, "Saya diperintah oleh Allah untuk menjaga surga ini, untuk menjaga pintu surga ini, dan tidak boleh ada seorang yang masuk kecuali engkau yang mendahului dan engkau yang membukanya." Rasulullah yang membukanya dan Rasulullah yang pertama kali masuk. Semoga kita semua berada di belakangnya masuk surga bersama-sama ya. Tak lupa juga kita bersalawat kepada keluarga beliau yang beriman, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan insyaallah salat itu pun tersambung kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini insyaallah. Sehat sadayana? Alhamdulillah. Sehatnya alhamdulillah. Kumaha di dia lingkungan Pak seueur anu teu damang? Saya begitu banyak hari ini teman-teman, saudara-saudara yang dalam keadaan sedang sakit ya. Bahkan ada beberapa pengajian yang diliburkan karena banyak yang sakit.
banyak yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat malam Sabtu saya sowan ke saya belajar ke Ciparai. Di sana ada pesantren namanya Robitoh, bagus sana, rekomendasi dari saya. Saya belajar ke Ustadz Dianto di sana. Beliau alumni Gontor. Entah berapa tahun di sana, wallahu alam saya nggak tahu. Kemudian diceritakan oleh saudara saya, karena itu temannya diceritakan bahwa beliau ini kalau sedang belajar itu sampai ketiduran, bukunya sampai nutup ini. Lamun urang kan diajar api-apinya ditutupan gitu mesare. Ini enggak. Ini memang kecapean karena sudah lama belajar sampai bukunya nutup dulu. Kata saudara saya begitu. Bukan ustadz yang cerita, bukan orang yang cerita, tapi kata saudara saya yang cerita begitu. Ya. Beliau mengatakan begini ke saya. Banyak yang dikatakan, tapi salah satunya adalah ya, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka syukuri. Ya, betul Pak. Ya, contoh, beliau mencontohkan, antum bisa berdoa, kita bisa berdoa angkat tangan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ketika berdoa tidak mampu mengangkat tangan. Kita hari ini yang bisa melangkah dari rumah kita masing-masing ke tempat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang-orang yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ini bisa dimaknai secara kias, bisa dimaknai secara nyata. Baik ada orang-orang yang sakit, mereka ingin ke masjid tapi nggak bisa karena sakit. Ya. Tapi yang paling parah adalah orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, orang-orang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Yang paling parah. Ya. Dan kalau kita memaknai secara aslinya itu betul. Beliau pernah jadi kepala rombongannya umroh kalau tidak salah. Itu ada orang yang ketika tawaf nggak bisa jalan Pak, nggak bisa jalan. Benar-benar nggak bisa jalan. Bukan kiasan, benar-benar nggak bisa jalan. Benar-benar nggak bisa jalan. Ada orang yang ketika haji wukuf di Arafah itu sampai nggak bisa ngucapin apa-apa karena nggak tahu dan sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kaki kita masih bisa melangkah ke masjid, tangan kita masih bisa mengangkat tangan ketika berdoa, mata kita masih bisa melihat Al-Qur'an, ya, telinga kita masih mendengar ayat-ayat ilmu tadi yang dibacakan oleh saudara Rizky, ya. Juga hati kita masih bisa untuk menelaah, untuk memahami tentang Al-Qur'an, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu, ya. Cuman kadang-kadang kita ini sebagai manusia kalau bersyukur teh lamun apa biasanya orang bersyukur? Kalau dapat uang, kalau dapat makanan, pokoknya malah menang duit, baru bersyukur. Ya. Tapi bisa datang ke masjid kapan dia bersyukur? Ya. Tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Ya. Bisa baca Quran kapan kita bersyukur? Ya. Kapan kita bersyukur? Nah, karena dulu orang-orang Yahudi di Madinah itu bergelimang hartanya Pak, banyak hartanya orang-orang Yahudi. Sampai-sampai ada orang-orang Muslim yang melihat kepada harta-harta mereka. Muncul orang, wah enaknya, mudahnya, tinggal berduit dan sebagainya. Ya. Itu langsung turun ayat Pak. Turun ayat surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-87 dan 88. Itu sababun nuzulnya dituliskan dalam Ibnu Katsir, itu salah satunya ini. Surah ke-15 surat Al-Hijr ayat ke-87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang kami. Terus ada lagi. Jangan sekali-kali engkau tujukan pandangan kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan hendaklah engkau terhadap orang yang beriman. Jadi orang-orang Muslim di Madinah saat itu sedang melihat harta-hartanya orang-orang Yahudi di sana, ya. Jadi lagi liatin gitu, ya. Tiba-tiba turun ayat ini, ya. Turun ayat ini Pak. Ya. Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim, la tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Wala tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Muncul bahasa kasar orang mah Pak. Udah kamu tuh enggak usah lihat harta-harta mereka. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang non-muslim enggak usah lihat harta mereka. Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak. Apa Pak? Al-Qur'an.
Sab'an minal mathani ini banyak perdebatan di para ulama. Ada yang mengatakan ini Al-Fatihah 7 ayat dan berulang-ulang. Ada yang mengatakan ini ayat-ayat panjang, surat-surat panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan lain sebagainya, yang surat-surat panjang. Yang pada intinya Allah telah memberikan keimanan kepada kita, bersyukur sudah. Tidak usah melihat orang-orang yang kaya tapi mereka tidak beriman. Ya. Jadi kapan kita pernah bersyukur atas keimanan yang telah Allah berikan kepada kita semua? Ya, maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih datang ke tempat Allah ini, ke rumah Allah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberkahi diri, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan syukur itu ditambah kenikmatan kepada kita semua, insyaallah. Ya, itu mukadimah saja, Insyaallah tadi yang dibaca surah As-Saffat ayat 100 sampai 105. Berarti tentang apa berarti kira-kira? Bentar. Kenapa kira-kira saya mau bahas kurban? Kira-kira kenapa? Sekarang bulan apa sekarang? Dzulqa'dah ya? Dzulqa'dah berarti masih ada waktu sekitar kurang dari sebulan. Ya, semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah untuk berkurban pada tahun ini insyaallah. Tapi kalau sudah ada rezekinya tong dipakai nu lain. Bukan rezeki ini sama. Karena bisa rezeki ke di udag ya pada udah rezeki. Ya. Karena banyak yang begitu. Mentah yang kurban diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipakai yang lain. Ya, pakai yang lain. Ya, ada orang-orang yang nabung 10.000 per hari, 10.000 per hari. Ya. Otomatis 10.000 per hari berarti setahun berapa? 3.600.000. Sekitar 3.600.000 lah, mungkin 3 jutaan, 3.400.000 dan sebagainya. Ke 200.000 mah masih istiqomah kene kuat. Kurban, bukan apa kurban. Tapi tambah 2,5 juta mah berat mah. HP rusak. Nges 2,5 juta, HP rusak. Alah. TV ganti. Baru ada tentangan di sana ya. Maka kita semoga diberikan rezeki oleh Allah dan juga diberikan kekuatan iman untuk berkurban pada hari ini. Yang perlu kita inikan adalah ketika Nabi bersabda untuk orang-orang yang mampu berkurban, garis bawahi untuk orang-orang yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Ya. Orang yang mampu berkurban kemudian tidak berkurban, ya, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ya. Nah, kalau kita berbicara kurban tentu tidak akan lepas berbicara tentang Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail. Ya, tidak akan lepas daripada itu. Nah, saya ini kan sedikitnya, saya tidak akan membahas dulu fikihnya, tapi hikmah-hikmah yang bisa kita petik insyaallah. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, ya, Abul Anbiya. Ya. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Karena banyak nanti keturunannya nabi-nabi semua, Pak. Terutama dari jalurnya Ishak alaihissalam. Sebetulnya ini anaknya kalau ada bor dituliskan itu lebih enak, tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini saya punya istri, Pak. Siapa istri pertama itu? Ya, siapa? Istri pertama Nabi Ibrahim itu siapa? Istri? Sarah ya. Ini, nah. Ketika pernikahan dengan Sarah ini, Pak, punten, itu diuji oleh Allah puluhan tahun gak punya anak, kosong lami. Ya, saya kemarin Pak istri baru kosong 1 tahun aja udah gelisah Pak. Ya, si dia kan, wah manul aja gitu. Betul. Ini puluhan tahun Pak, puluhan tahun. Ya, tapi istri yang salehah membiarkan suaminya karena dia tahu belum punya anak, membiarkan suaminya nikah lagi. Ya, maka menikah dengan siapa? Hajar. Ya, dengan Hajar. Ya. Nah, dari pernikahan dengan Hajar ini punya anak. Ya, punya anak namanya siapa? Ismail. Oh, saya ragu-ragu jawab aja. Ya, Ismail alaihissalam. Ya. Ternyata dengan Sarah pun nanti punya anak. Bahkan nanti Sarah ini takjub, Pak, ya, heran kenapa bisa punya anak padahal udah mandul lama, udah tua tapi bisa punya anak. Ya. Maka dari pernikahan dengan Sarah pun punya anak. Ya. Namanya anaknya itu adalah Nabi Ishak. Nah, dari jalur Nabi Ishak inilah banyak para nabi.
Nabi Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, diantaranya Nabi Yusuf, nanti juga ada keturunannya Nabi Musa dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, namun dari sisi Ismail alaihissalam ini fatrah kenabian. Ya, itu nanti ada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi jauh sekali, jauh sekali. Nah, hikmah yang mau kita petik dalam pelajaran ini bahwa, jadi saya ceritakan sedikit. Ketika bayangkan Pak, kan Nabi Ibrahim menuju pengen anak ya Pak ya? Kosong lama. Kemudian nikah dengan Hajar, kemudian hamil. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kamu harus punya tugas ke Palestina. Karena tugasnya di Palestina. Istrinya sedang mengandung hamil besar, ditinggalkan Pak. Ditinggalkan di tempat yang tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, plus tadi beklan. Ya, tolong dibaca Quran surah Ibrahim. Quran surah Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah nanti sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, bayangin Pak, istri nuju hamil ageng, kemudian itu budak nu dipikah hayang, ternyata turun perintah dari Allah harus ditinggalkan karena tugas ke Palestina. Dan antara Mekah ke Palestina itu jauh sekali. Kira-kira perasaan kita sebagai kita aja yang mikir Pak, kalau kita berada di posisi itu kira-kira kumaha? Berat mah kan? Berat. Maka di dalam kisah disebutkan Nabi Ibrahim itu berkali-kali melihat berat. Tapi perhatikan istri yang salehah Pak, langsung bertanya kepada Ibrahim, pada suaminya, ya, wahai suamiku, ini perintah Allah bukan? Oh jelas ini perintah Allah. Kalau perintah Allah tidak usah ragu karena Allah yang akan menjaminnya. Ini istri yang salehah baru Pak. Coba, tadi ditempatkan di tempat yang tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, plus di beklan. Suga Nabi Ibrahim teh bapak we kaditunya ya di beklan laku bapaknya sabulaneun enggak ada. Cul. Lamun ayeuna kira-kira telenges ieu lagi salaki. Tapi ini perintah Allah, ditinggalkan. Ini istri yang salehah luar biasa. Pergilah Nabi Ibrahim Palestina. Jauh sekali. Hari ini mungkin entah berapa ratusan kilo, ribuan kilo mungkin. Naik pesawat aja masih berjam-jam, lama. Ditinggalkan Pak, tinggalkan. Maka Hajar ini sendirian, ya, kemudian melahirkan Ismail. Ya. Ibrahim itu memang ada yang mengatakan itu di penggalan kata. Ini hanya pendapat. Ibrahim itu adalah abun rahim. Walaupun haknya besar, ini kan bisa diinikan kepada hak kecil. Ini sebagian pendapat saja. Abun rahim. Ada yang pertama mengartikan Ibrahim adalah sang penyeberang. Ya. Yang kedua adalah bapak yang penyayang, abun rahim. Ini hanya pendapat. Ini pendapat. Ya. Nah, kenapa disebut dua ini? Ya. Satu, kenapa disebut sang penyeberang? Karena walaupun jauh dari Palestina ke Mekah, jauh sekali, dan tugasnya sebagai Rasul sibuk luar biasa, itu Pak, saking sayangnya kepada anak menyempatkan datang ke Mekah, datang ke Mekah, maka disebut sang penyeberang. Yang disebut Abdul Rahim, bapak kasih sayang, bapak yang penuh dengan kasih sayang karena saking sayangnya pada anak Pak, ratusan kilo, ribuan kilo datang Pak, kan ayah mobil Pak Bubur, apalagi pesawat, apalagi pesawat, cuma nengokin anaknya, hayang nyaho anaknya terus setia sanawan, luar biasa. Nah, Nabi Ibrahim ini perhatian luar biasa. Dan timbal baliknya adalah ketika seorang ayah perhatian, timbal baliknya adalah anak juga akan perhatian kepada bapaknya. Ya. Saya contohkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Coba dibaca. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail.
Dan ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ya, untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Kalau tidak salah di sini sudah pernah disebutkan bahwa Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada. Ya, tapi karena banjir bandang zaman Nabi Nuh maka tersapu. Tersisa hanya pondasinya saja. Maka diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan, bukan membangun. Karena bahasanya yarfa'u dari kata rafa'a yang artinya meninggikan. Ya. Tapi yang paling menarik adalah ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, tapi di ujungnya ada Ismail. Begini, maksudnya begini. Kalau dalam kaidah bahasa Arab begini, kalau saja Al-Quran berbicaranya, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'ida minal bait, maka yang diperintahkan oleh Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ini enggak. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ini kata para ulama menandakan yang diperintah adalah Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ismail membantu. Walaupun saat kejadian ini masih kecil, usianya sekitar 4 sampai 6 tahunan, masih kecil, Pak. Makanya karena masih kecil, karena bisanya cuman gini, bawain batu. Batu bahasa Arabnya hajar. Ditumpuk-tumpuk batu teh. Kalau sudah menumpuk jadi hijar. Maka hari ini di Mekah, di Masjidil Haram ada namanya Hijar Ismail. Tapi poin pentingnya adalah ketika lihat bapaknya dalam tanda petik capek bapaknya, wah membangun mendirikan Ka'bah dan sebagainya. Anak ini kasihan, nggak bantuan walaupun hanya membawa batu. Ya, abin harus untuk segala jadi bapak-bapak. Kira-kira orang gitu tuh, Pak. Urang ke rumah motor misalkan ku, "Wes bios Pak, ku abdi." Atau misalkan anak perempuan, mamahna nuju naon dan sebagainya, "Wes mah ku abdi gitu teh kira-kira." Betul. Ya. Tapi ini bukan berarti saya menyalahkan anaknya, enggak. Tapi faktor orang tua juga harus introspeksi diri. Ya, harus introspeksi diri. Tapi ini solehnya anak ini karena sebab kesoleh juga bapaknya soleh. Bapaknya soleh luar biasa. Maka ketika bapaknya capek, ya itu hanya mau batu itu, mau batu. Ya. Dan yang paling menakjubkannya adalah ketika sudah dewasa. Tadi dibaca tolong ayat surah ke-37 tadi. Artinya ayat ke-102-nya coba. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan pelajaran seorang anak yang sangat sabar. Terus. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat ikut termasuk orang-orang yang lain." Jadi begini, kata Ali bin Abi Thalib, perlakukanlah anak itu dibagi 3 fasenya. Pertama 0 sampai 7 tahun anak berikan kasih sayang yang penuh. Dimanja tapi manjanya positif maksud saya. Manja itu bukan berarti semuanya harus diberikan, tidak. Tapi kasih sayang harus penuh 0 sampai 7 tahun. Kemudian fase yang kedua ya 7 sampai 14 tahun maka anak sudah harus mulai keras, Pak. Ini boleh, ini enggak boleh dan sebagainya. Terutama ini anak laki-laki. Kemudian usia yang ketiga 14 sampai 21 tahun anak diajak berinteraksi. Anak diajak bermusyawarah walaupun tetap keputusan ada pada ayah. Tapi anak diajak bermusyawarah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, setelah itu lepaskan anak ke masyarakat, anak ini akan jadi pemimpin. Ya. Nabi Ibrahim itu dituntun oleh Allah ya. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, tadi bahasa Arabnya gimana tadi? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika sampai Nabi Ismail ini ke umur sa'ya itu usaha, bisa usaha sudah dewasa maksudnya. Jadi sampai Nabi Ismail sudah dewasa, qala maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya." Ini harus diperhatikan, ya bunayya itu adalah panggilan sayang seorang ayah kepada anaknya. Kan ada ya gulam, ya walad.
Ya, kalau ya bunai itu adalah panggilan sayang ayah kepada anaknya. Kira-kira orang pas sok manggil sayang antara ke anak orang Pak? Ya, bener. Ya mulai dicarekan ya berat teh. Ya, coba panggil sayang, panggil ini, betul Pak. Itu nanti akan berpengaruh besar terhadap karakter anak ini nanti. Ya. Jadi saya nggak heran kalau ada anak-anak anu judes, anu tara ieu dan sebagainya. Wah pasti kurang kasih sayang dari orang tuanya. Gitu. Pasti. Ya. Pasti kurang kasih sayang. Wah kita berdalih sebagai orang tua. Mana ada Ustaz orang tua yang nggak sayang anaknya? Iya betul. Tapi tata cara kita sebagai orang tua mendidik anaknya kadang-kadang anak berpikir orang tua tidak sayang. Ya. Maka dipanggil dengan panggilan sayang. Ya bunayya. Bagaimana? Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, ayah ngimpi. Ngimpinya seorang nabi adalah wahyu. Ya. Ayah ngimpi, ayah harus nyembelih kamu. Fanzur madza tara. Menurut kamu gimana nak? Nabi loh ya Pak. Anu ngimpi nawe wahyu masih kena nanya ke anakna. Kira-kira cek ujang kumaha mun bahasa Sunda. Ya, benar. Sugan Nabi Ibrahim misalkan karena seorang nabi ngimpi kudu mencit budakna ya. Langsung teu nanya-nanya heula kemudian ngasa bedog. Ieu ka dia sugan mana orang pencit. Teu ada. Ditanya heula. Fanzur madza tara. Pendapatmu gimana? Lah kita bukan nabi bukan apa tapi jadi bapak otoriter. Jadi bapak otoriter. Maka karena sejak kecilnya Nabi Ismail ini sudah dididik dengan hebat oleh ibunya dan juga bapaknya berkasih sayang luar biasa, jawabannya pun luar biasa. Langsung mengatakan, qala ya abati, maka Nabi Ismail berkata, ya abati, ini juga abati juga adalah panggilan sayang anak kepada bapaknya. Qala ya abati, if'al ma tu'mar. Lakukan segera apa yang Allah perintahkan. Ya. Kira-kira kurang kali orang ngomong apa kira-kira? Ya. Kira-kira kurang kali orang lamun diperintah langsung gitu tuh Pak? Ya. Loba kela komo lagi dipencit. Dititah kawarung mah loba kelana. Dititah ieu loba kelana komo dititah dipencit. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau pasti akan mendapati aku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Ternyata anak yang solih dan solehah itu adalah hasil didikan dari ibu dan bapaknya sejak kecilnya dengan juga sudah soleh. Ya, jadi punten Pak, enak orang introspeksi terutama yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Kalau anak kita kurang baik dan sebagainya, introspeksi kita sebagai orang tua. Ya. Jangan hanya nyalahkan anak dan sebagainya. Oh banyak yang curhat, Ustaz kumahanya orang kali abdi mending bangor teuing dan sebagainya. Bisa jadi bapaknya bangor, bisa jadi ibunya bangor. Oh anak-anak malah dibela Pak, kayak acar. Jadi ajar. Tuh. Tapi ini kenyataan hari ini. Kenyataan hari ini. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka Nabi Ibrahim membentulkan mimpinya. Bayangkan Pak, bayangkan ku urang dibayangkan ya Pak. Itu budak dari PK hayang puluhan tahun di dagohan Pak. Ku Allah diperintahkan pencit. Kira-kira kumaha Pak? Nabi di dalam kisah juga Nabi Ibrahim sempat galau harus 3 kali mimpi lagi tapi eta yang anggar. Tapi kayak ulahnya bapak kaburang kali aduh bapak teh ngimpi maneh dipencit. Wah bapak mah. Tapi lamun budak nang ngaji bapak mah lain nabi atuh. Betul. Ini saking Nabi Ibrahim itu Masya Allah luar biasa, segala perintah Allah dilaksanakan. Makanya kita ketika sholat pun setelah bersolat kepada Nabi Ibrahim, kama shallaita, seperti engkau telah bersalawat ya Allah, seperti engkau telah merapati kepada Ibrahim. Masya Allah luar biasa kan? Ya, luar biasa sekali. Nah maksudnya begini, ketika kurban hari ini ya, jangan hanya sekedar berkurban.
Jangan hanya sekadar berkurban. Di sana ada tema keluarga, di sana ada tema untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya? Ini. Jadi saya tidak ingin kurban kita hanya sekedar mencit dari sebagainya. Rahmatullah. Ya, dan ini di sini ada hikayat yang jarang dibacakan bahwa ketika Nabi Ismail sudah hendak disembelih, beliau meminta 3 permintaan dan ini jadi fikih tentang penyembelihan. Yang pertama, tajamkan pisaunya. Maka ketika kita kayak pemilih dia ya nu jantan pengurus saya harus tajam pisaunya. Mulai mah bedog muskaratan sebagainya kudu wah ini resep nih. Boleh, Pak. Boleh. Islam tuh Pak nepikeun ka hewan wae kudu kalaupun mau di ini segera gitu. Kalau bisa jadi sakit saat sudah. Luar pun kode kieu jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, betul, nyiksa eta mah. Di urang kadang-kadang aya nu nyiksa oge, tapi walaupun teu nyiksana kieu, kumaha? Eta hewanna keur ieu urang nanti ngasah di hareupeunana kieu. Pak itu berpengaruh itu, Pak. Itu adabnya lamun urang erek ngasah ulah di hareupeunana. Bener, urang malah ngasah manehan sia euy ayeuna euy. Boleh. Boleh. Harus di belakang atau di mana biasa ya. Tapi ketika Nabi Ismail meminta pisaunya ditajamkan, itu alasannya yang pertama adalah supaya mengurangi rasa sakit. Yang kedua, bising ke lamun abdi nyeri, abdi kekejetan, bapak tega nih hari abdi. Yang kedua minta dikencangkan talinya. Kan kayak lamun mencit domba kencangkan talinya. Ya. Supaya terkejetan. Kalau mau nabi terkejutan, bapak pasti mau tega. Aduh Ibrahim. Yang ketiga, beliau memakai jubah warna putih, di dalamnya akan dibuka, dilipat, dan tolong kasihkan ini kepada ibunda sebagai hadiah terakhir dari anaknya. Mau disembelih masih ingat orang tuanya. Benar. Hari ini anak-anak kita bapak nakar sakarat wae teringat-ingat. Wallahu alam buka di mana. Iya. Berapa banyak kejadian? Paham ya? Bapaknya lagi sakit keras, ibunya lagi sakit keras, butuh henteu butuh duit, butuh anak digigireunana. Makinan. Ya malain, jang ieu bapak teu damang sebagainya. Sabaraha biayana ku abi ditransfer? Wallahi demi Allah orang tua bukan hanya butuh tentang uangnya. Orang tua hanya ingin ada anak di pinggirnya ketika sakaratul maut ditalkinan ke budakna. Ini talkinan teh ku ustaz we. Anaknya harusnya. Ya Pak, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Talkin sama anaknya. Benar. Oke, bapaknya pamieu bilang sama anak-anak Pak. Baheula maneh pas borojo ku bapak di adanan. Oke, bapak arek mulang ke Allah ku maneh ya di pangdi. Baheula mah bapak di adanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, bapak arek pulang ke Allah ku anjeun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Kita perhatikan. Ya. Anak-anak hari ini ya Allah, mentang-mentang sukses, punya kedudukan apa dan sebagainya. Ketika bapak nelpon teh, wah, ini pasti minta duit. Pasti minta duit. Ya. Tolong Pak, tolong. Ya. Ini salah satu hikmah yang bisa kita petik tentang berkurban ini. Banyak tentunya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan kekuatan iman dan juga diberikan rezeki tentunya, ya untuk berkurban pada tahun ini insya Allah. Apa ya? Insya Allah. Tos nabung kalau kurban? Nabung tuh ya? Yang belum punya penghasilannya boleh untuk berapa satu dan sebagainya. Silakan. Mau domba, mau sapi, insya Allah nggak jadi masalah. Ya. Tapi harus ada minimal niat. Kalau yang belum punya penghasilan misalkan, atau misalkan penghasilannya pas-pasan dan sebagainya, kira-kira jamaah butuh apa dari saya? Walaupun saya tak bisa kurban dan sebagainya, di sini ada penyembelihan insya Allah ya? Ada. Misalkan habil kinten-kinten masih berlunanya. Oh masih berdokumentasi. Bios ku abdi. Pakai dokumentasi we terangan. Pahala. Di depan misalkan, oh ibu, bios ku abdi lah. Abdi sebenarnya. Sebegitu. Ya. Sebegitu. Coba nanti dilakukan coba. Nah, itu ketika berkurban. Ya, ini pahala luar biasa, Pak. Pahala luar biasa. Yuk kita persiapkan
bulan Dzulhijjah antara 1 sampai 10 Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih baik, 1 sampai 10 Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan. Maka jawabannya luar biasa. Kalau siang harinya yang terbaik adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah, kalau malam harinya adalah malam 10 terakhir Ramadan. Ya. Pahalanya sama setara jihad, Pak. Yang tidak dikalahkan oleh orang ini hanya rojulun, seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa harta dan jiwanya dan dia tidak pulang lagi. Etan itu bisa dikalahkan. Ya. Misalkan di depan mau harta mau naon jihad ke Palestina itu terbalik deui, nah itu pahalanya nggak akan bisa ditandingi gitu. Ya. Tapi orang-orang selain itu bisa ditandingi di 10 hari terakhir. Makanya ada syariat berpuasa di 9 hari terakhir, 9 hari di awalnya Idul Hijjah. Ya. Urang mah biasanya nyokotnya tanggal 8 dari tanggal 1. Ya. Kalau bisa, kalau mampu. 9 hari 1 sampai 9. 10-nya kita Idul Adha. Ya, Idul Adha. Ya. Coba Pak. Idul Adha itu apa Pak? Idul Kurban di orangnya. Ya. Kurban itu adalah pengorbanan dan hanya di Islam pengorbanan dirayakan. Ya. Itu kan hari raya. Karena hanya di Islam pengorbanan itu dirayakan. Karena di Islam jangankan mengorbankan hanya seekor domba atau seekor sapi, nyawa pun siap dikorbankan. Ya. Bahkan ada sampai yang mengatakan, kalau saya harus milih mana yang harus lepas dari saya, antara nyawa atau keislaman saya lebih memilih nyawa saya yang hilang daripada keislaman saya. Ya. Diurang ayeuna ya Allah gara-gara Indomie lepas keislaman. Benar, kejadian nyata nih. Gara-gara sembako lepas keislaman. Ya. Kalau di Jawa Barat itu jarang Pak. Main ke tempat saya di sana Pak, di Ambarawa Pak. Masuk sedikit ke daerah kaki gunung di sana. Ada Gunung Telomoyo, ada Gunung Merbabu di sana. Itu sudah dibangun jalan oleh orang-orang mereka dan dibikinkan gereja di sana, Pak. Itu dibikinkan akses jalannya. Ya, dan sekampung masuk agama mereka semua. Di urang mah teu aya. Ya. Jarang lah di urang mah karena mayoritas sekali. Kalau di sana kan hampir ya mungkin 60-40. Kadang-kadang anak-anak tadi diberi bingkisan supaya mau main ke gereja, saya mohon maaf ya nanti bisa di-cut aja kalau ya. Ini kejadian betul Pak, kejadian betul. Ya. Bahkan pernikahan beda agama di sana ya Allah masih biasa. Ya. Pernikahan beda agama itu dilarang secara agama. Ya. Ada yang memperbolehkan kalau wanitanya ahlul kitab, ya tapi itu terlalu riskan buat saya. Karena beda hari ini, karena mereka ahlul kitab hari ini Nasrani yang Yahudi itu sudah kafir, menganggap Allah 3 piraku. Ya. Ini itu dilarang. Secara agama pun tidak boleh. Secara negara pun tidak boleh. Negara melarang, Pak. Coba, negara itu melarang nikah berbeda agama nggak boleh. Makanya pernikahan yang berbeda agama pasti salah satunya ngikutilah agama. Misalkan ka Islam heula, ka balik deui ka agama mereka. Atau ke agama mereka heula atau ke ieu balik deui ka Islam karena aya keislaman nama. Itu begitu. Kenapa saya tahu? Karena saudara saya di sana. Begitu. Atau anu baruharna ka luar negeri heula, nikah di luar negeri balik deui. Secara negara pun sudah tidak boleh. Secara negara pun tidak boleh. Ya. Jadi jangan pernah gadaikan keimanan kita dengan apapun itu yang diberikan. Benar Pak? Ini miris saya Pak lihat ini Pak. Mungkin kita hari ini alhamdulillah bapak-bapak yang sudah sepuh yang ini masih bisa istiqomah sampai hari ini datang ke Mesir. Bagaimana dengan anak-anak kita Pak? Ya, anak-anak kita memang mereka tidak menginginkan anak-anak kita masuk gereja, menginginkan anak-anak kita menyembah Tuhan mereka dan sebagainya, tapi kebudayaannya sudah masuk. Iya. Benar. Coba aja tanya Pak, anak-anak kita Pak. Coba aja tanya. Dimulai idola, dimulai dengan gaya ininya dan sebagainya, mana yang sesuai dengan harapan Nabi yang mana? Ya? Mana? Kebanyakan mengikuti mereka. Ya? Nu awewe resep drama Korea, ya? Lalakina resep naonnya lalakina? Ya? Lalakina resep game dan lain sebagainya.
Benar? Ya. Ini miris Pak hari ini Pak. Miris hari ini. Ya. Maka yuk kita kembali lagi kepada bagaimana Islam mengatur tentang rumah tangga. Salah satunya adalah tadi tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak nanti ada dari sebagainya. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Pak. Ya. Nah, jadi sudah berapa lama saya? Takut ke setengah jam ya lebih ya. Tadi lebih. Tapi tadi lebih setengah jam lebih ya? Belum? Lebih ya. Berarti jangan terlalu lama lah. Nah, kajian terlalu lama juga nggak baik. Ya, kajian terlalu lama juga nggak baik. Nah, tapi poin pentingnya sebelum kita mempersiapkan masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kira-kira tanggal 1 Dzulhijjah masih ini tanggal berapa hanya? 11 hari lagi ya. Nah, 19 ya sekarang ya. Sekitar 11 harian lagi. Persiapkan itu, Pak. Persiapkan hari-hari terbaik. Siapkan sedekah terbaik, siapkan infak terbaik, siapkan pokoknya domba yang terbaik, siapkan sapi yang terbaik. Ya, sudah mulai ada pendataan di sini buat berkurban? Iya. Udah ya? Ya, insyaallah. Tahun kemarin berapa? 2 sapi. 2 sapi, berapa domba? Ada domba ada? Enggak, sapi. Ya, sapi ya, nggak jadi masalah. Minimal hari ini seperti itu juga. Ya, apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, kita harus mengerti juga masyarakat juga mohon maaf ya, kadang-kadang penghasilannya berkurang gara-gara si Covid itu. Oh, Allahu a'lam ya, benar. Saya kasihan Pak, benar gimana? Kasihan sama masyarakat kecil benar. Ya. Hari ini bahkan seorang ustadz kondang juga sudah berani menginikan. Ya. Dia yakin bahwa ada virus corona ini, tapi juga ada orang-orang yang bermain dengan ini. Bener, itu Ustaz Abdul Somad lihat dirinya di YouTube ada beliau sedang berkhutbah membahas ini. Dia yakin makanya dia pakai masker, kajian diri dan sebagainya. Tapi ada juga mafia-mafia yang bermain. Iya, Pak. Iya, mak uang abdi kemarin Pak. Ke AMC ditolak, ke sana ditolak, ke sini ditolak. Wafat di jalan Pak di mobil. Ya, asli. Jadi hari ini benar-benar kita sedang diuji benar Pak. Tapi kata Nabi SAW, barang siapa orang yang beribadah di masa-masa fitnah seperti ini, maka pahalanya seperti pahala berhijrah insyaallah. Ya, jadi semoga kita pun mendapatkan pahala berhijrah insyaallah. Ya, kita beribadah hari ini di zaman penuh fitnah seperti ini, semoga keimanan kita tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan. Cukup setengah jam lebih ya, semoga apa yang disampaikan wabil khusus tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail semoga dapat dipahami dan kita mengambil hikmahnya insyaallah, dan juga tentang yang lainnya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan setelah ditutup mungkin boleh ada pertanyaan insyaallah. Saya yang bisa disampaikan billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran.